Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama kami mengucapkan selamat bergabung di channel GSJA Ephrata untuk menyaksikan dan beribadah bersama secara online. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, kami mohon setiap pemberian dapat dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikanlah angka 1 pada digit terakhir nominal yang Anda transfer. Untuk persepuluhan, berikanlah angka 2 pada digit terakhir nominal yang Anda transfer. Minggu depan kita akan tetap mengadakan ibadah secara online mulai jam 7 pagi melalui YouTube channel GSJA Ephrata. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJA Ephrata dan selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sidang Jemaat GSJA Ephrata, kita akan kembali memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya harap semuanya baik-baik aja, semuanya dalam keadaan sehat, dan mari kita buka hati kita untuk mulai memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu bersamamu, Bapa. Bersamamu
Ibu kita akan tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa ya Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan, meskipun dalam ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di masa-masa sulit ini ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami, bukakan hati kami, jamah setiap hati kami yang sedang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya urapan-Mu ya Tuhan, turun ya Tuhan di setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita angkat hati kita untuk memuji Tuhan, karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Amin saudara-saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus 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 baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan dengan tangan kanan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami Yesus. Terima kasih sebab Engkau Allahku.
Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Mari katakan sekali lagi, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan tangan kananmu. Yesus Terima kasih memberiku Tuhan. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus pemberiku kemenangan. Yesus pemberiku kemenangan. Yesus pemberiku kemenangan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Shalom, selamat pagi Jemaat GSDA Efrata Bandung yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Ada amin. Hari ini kita akan berbicara tentang istirahat dan merenungkannya. Ya, di dalam kitab Mazmur, saudara akan menjumpai banyak kata selah. Ya, salah satu contoh di dalam Mazmur 3 ayat 9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, selah. Nah, ayat bacaan barusan adalah salah satu dari sekian banyak ayat kitab Mazmur yang diakhiri dengan kata selah. Selah banyak diartikan orang sebagai selingan musik, namun tidak menutup kemungkinan lain berdasarkan para ahli Alkitab merujuk pada waktu jeda, istirahat, diam sejenak, menekankan atau menutup bagian lagu. Ya, selah yang dimaksud menandai bagian dalam lagu dan mirip dengan pemakaian kata amin yang menekankan pentingnya bacaan sebelumnya. Ya, selah yang berarti tanda berhenti, istirahat sejenak, dan merenungkannya. Kalimat yang baru saja dibaca kemudian dilanjutkan, ya. Atau kalau di dalam musik, ketika dinyanyikan satu bait kemudian berhenti, masuk interlude musik, dan kemudian setelah musik masuk lagi bait berikutnya. Seperti itulah selah di dalam musik atau di dalam mazmur, ya. Nah, mazmur itu banyaknya berisi tentang puji-pujian, memuji Tuhan dengan menyanyikan pengagungan terhadap Tuhan. Nah, kitab Mazmur dinyanyikan dengan iringan alat musik yang kita sering dengar, mungkin dengan alat kecapi, gambus, sangkakala dan lain sebagainya. Ya, jadi kitab Mazmur adalah isinya lagu-lagu, pujian-pujian. Ya, sebenarnya sebagian ayat di Mazmur ada not lagunya, namun notnya tidak dimasukkan di dalam Alkitab. Ya. Nah, lagu-lagu yang kita nyanyikan dari Mazmur itu lagu yang kita karang sendiri notnya. Ya, contohnya dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku dan seterusnya. Ya, jadi itu notnya, iramanya kita karang sendiri. Sebenarnya ada mungkin not aslinya, cuma tidak dicantumkan di dalam Alkitab. Jadi kata selah yang kita jumpai di kitab Mazmur adalah tanda berhenti. Itu sebabnya tidak usah dibaca. Ya, itu hanya sebuah tanda baca istirahat. Seperti kita membaca kalimat, ada tanda titik dan ada tanda koma yang tidak perlu dibaca. Jadi kata selah kita jumpai juga di kitab Mazmur, kemudian di kitab Habakuk. Ya, mungkin di Habakuk karena hanya ada 3 kali, mungkin dianggap kata selah ini tidak terlalu penting karena dianggap mungkin hanya tanda baca. Sebenarnya nanti kita lihat bahwa selah ini mengandung arti karena cukup banyak ditulis di dalam kitab Mazmur. Ya, saya mendapatkan 71 kali dicatat di kitab Mazmur dan 3 kali di kitab Habakuk. Ya, jadi selah juga dipakai untuk mengindikasikan satu jedah, ya, jedah atau bagian Mazmur
sebagai, kalau di dalam terjemahan Inggris itu dikatakan seperti pause ya. Kalau saudara nonton film, nonton setel lagu, itu ada pause, artinya berhenti, kemudian untuk berpikir kembali atau merenungkannya ya. Nah saudara, tafsiran lain mengungkapkan bahwa Selah berasal dari akar kata salah ya, tapi bukan salah kan, bukan tidak benar, tapi dalam bahasa Ibrani ditulisnya Selah itu salah ya, S-A-L-A-H ya, yang bermakna menggantung ya. Artinya seperti neraca dalam kaitan dengan menimbang berat sesuatu benda atau barang berharga seperti perhiasan emas, perak, dan barangan dagangan yang ada diperjualbelikan di pasar atau di tempat-tempat lain. Nah, dengan demikian dapat mengandung makna sebagai petunjuk untuk menghitung dengan cermat ya, dan merenungkannya pernyataan sebelumnya ya. Jadi Selah bisa diartikan menimbang, artinya setelah melewati satu peristiwa, satu masalah, atau satu situasi dan kondisi, nah, perlu berhenti sejenak kemudian menimbang dengan cermat ya. Apakah yang masalah yang dilewati atau kehidupan yang dilewati perlu dipertimbangkan kembali untuk melangkah ke langkah berikutnya ya. Nah, Selah juga ini bisa juga diartikan sebagai penutup ya. Di kitab Mazmur biasanya Selah itu sebagai penutup ya, di akhir kalimat ada kata Selah. Nah, saya mau menyampaikan tentang arti rohani dari kata Selah ini ya. Mungkin tadi arti-arti yang sesungguhnya dipakai di kitab Mazmur ya, tapi di balik itu ada arti tersendiri ya. Saya mau mengajak saudara menaruh kata Selah di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Artinya istirahat dan renungkanlah ya. Kalau saudara mengendarai mobil di jalan tol, saudara juga perlu berhenti ya. Kita menemukan ada tempat rest area ya, artinya area beristirahat ya. Kalau saya ke Jakarta atau saya balik ke Bandung, itu biasa saya menemukan beberapa tempat rest area, artinya orang untuk beristirahat supaya bisa fresh kembali ya, merenggangkan badan atau urat-urat atau ya badan-badan yang kaku selama ada di mobil ya. Jadi tubuh kita perlu istirahat, tubuh kita ini perlu jeda ya, perlu rileks ya, karena manusia itu bukan robot dan bukan mesin ya. Kita tahu bahwa mesin pun perlu beristirahat. Kalau tidak, mesin mobil tuh bisa overheat ya, atau mengalami kerusakan mesin karena terlalu panas dan lain sebagainya. Jadi apapun perlu jeda, perlu istirahat untuk bisa bisa merefresh ya, menyegarkan kembali ya. Nah, Selah yang pertama adalah istirahat untuk memeriksa kembali ya. Istirahat bukan untuk berdiam diri tidak melakukan apa-apa, memeriksa kembali karena masih ada perjalanan berikutnya yang harus kita lewati ya. Nah, yang pertama adalah melihat hal-hal yang lebih dan hal-hal yang kurang di dalam kehidupan kita ya. Apa sih hal-hal yang lebih dan yang kurang ini? Perlu kita evaluasi, perlu kita introspeksi, perlu kita lihat kembali ya. Ya, contoh di dalam perkataan ya, sebagai orang percaya, apakah perkataan kita ini sudah baik ya, atau banyak kekurangan, atau kita sering salah berkata-kata dalam tingkah laku? Apakah tingkah laku kita ini dipandang baik oleh orang lain ya? Di dalam hal tindakan ya, di dalam hal hubungan sosial, apakah kita orang yang mudah bersosial ya, bersosialisasi maksudnya, di dalam keluarga, hubungan antar anak, orang tua ya, kemudian menantu, mertua dan lain sebagainya, apakah ini semua sudah baik? Di dalam pernikahan, apakah pernikahan saudara juga sudah baik ya? Di dalam gereja ya, apakah
saudara rajin beribadah dan lain sebagainya, saudara dianggap orang yang perlu dimintai pendapat dan lain sebagainya. Ya. Di dalam bisnis, di dalam sekolah, di dalam kampus, di dalam pekerjaan, ya, di dalam karir, di dalam kerohanian. Apakah kerohanian kita sudah semakin meningkat atau bahkan sebaliknya kita semakin menurun? Ya. Pertumbuhan iman, apakah iman kita juga semakin bertumbuh, ya, mengalami pertumbuhan, hubungan kita dengan Tuhan dan lain sebagainya, apakah semakin baik atau semakin jauh? Nah, itulah yang kita mau lihat, istirahat untuk melihat kelebihan dan kekurangan di dalam kehidupan kita yang kita sudah lewati. Kalau banyak yang hal-hal yang kurang atau yang dianggap buruk, mari kita perbaiki, ya, supaya kita semakin berkenan. Nah, itulah gunanya kita selah, ya, selah untuk memeriksa kembali kehidupan kita. Apakah kita masih bisa melangkah di perjalanan kehidupan kita berikutnya? Ya, yang kedua adalah apa saja yang sudah kita kerjakan atau apa saja yang kita sudah kerjakan, apakah berhasil atau gagal? Ya, kalau gagal, mari kita jangan putus asa, jangan frustasi, tapi mari kita bangkit, kita kembali lagi mengerjakannya dengan semangat. Ya, Thomas Alva Edison kita tahu semua, sampai anak-anak sekolah pun tahu dia berapa kali gagal, dikatakan sampai lebih dari 100 kali gagal, tetapi dia terus bangkit dan dia maju dan dia menjadi orang yang berhasil dan terkenal. Yang ketiga adalah, yang penting adalah kita evaluasi diri. Ya, evaluasi diri adalah cara untuk mengetahui dengan tepat kemampuan dan kondisi tantangan yang harus kita hadapi, ya, sehingga target dan sasaran dapat diraih dengan sukses. Kemudian agar kita menemukan momentum yang tepat untuk memacu diri di perjalanan berikutnya. Ya, jadi itu yang pertama adalah selah, beristirahat untuk periksa kembali. Yang kedua adalah istirahat untuk menambah energi. Ya, kita perlu energi. Kalau orang berjalan terus tidak diisi, ya, kalau ya mobil jalan terus bensinnya tidak isi, dia maka akan mogok. Orang juga kalau dia bekerja terus, dia tidak makan, dia tidak minum, berhenti untuk menambah energi, maka dia akan lemas dan akhirnya kerjanya tidak maksimal. Nah, yang pertama adalah kita perlu selah dan menambah energi, artinya kita membutuhkan atau menambah kekuatan baru. Bagaimana caranya menambah kekuatan baru? Kita harus berlatih. Istirahat untuk berlatih. Artinya kita ingin lebih dari yang sebelumnya. Kalau sekarang kita hanya kuat mengangkat beban 100 kilo atau 50 kilo, ya, di berikutnya kita harus mengangkat beban di atas 100 kilo, ya. Kemudian kalau kita lari juga, kita cuma kuat 100 meter, ya, kita berhenti, kita melatih diri, menambah energi sehingga di kemudian hari kita kuat lari 200 meter. Nah, yang kedua adalah beristirahat untuk menambah konsentrasi, ya. Artinya gini, mungkin selama ini kita terlalu banyak kesibukan, terlalu banyak aktivitas, sehingga tidak ada sesuatu pun yang kita ingin capai itu tidak sukses atau tidak tercapai, ya. Karena terlalu banyak, akhirnya fokus kita itu, konsentrasi kita buyar, ya. Fokus kita terbagi-bagi. Nah, itu sebabnya kita perlu selah, perlu istirahat untuk menambah konsentrasi, menambah fokus kita, ya. Walaupun banyak mungkin gangguan kiri kanan, tapi kalau kita fokus, ya, belajar konsentrasi yang cukup tinggi, pada akhirnya kita akan lebih berhasil, ya, dan kita memperoleh hasil yang lebih maksimal, ya. Begitu juga hubungan kita, pelayanan kita. Apakah kita selama ini fokus juga kepada Tuhan, hubungan kita, atau terlalu banyak urusan duniawi sehingga hanya sedikit saja waktu yang kita berikan sama Tuhan? Itu juga kadang-kadang kita beri
waktu itu dengan asal-asalan, ya, tidak sungguh-sungguh. Karena waktu kita ada di rumah Tuhan, pikiran kita juga ada di mana-mana. Ketika kita berdoa, pikiran kita ada di mana-mana. Artinya kita tidak pernah fokus. Ya. Yang ketiga, istirahat untuk mengasah pikiran, ya, agar lebih tajam. Jadi pikiran ini harus diasah. Apa gunanya diasah? Supaya kita memiliki ketajaman, memiliki kepekaan, ya, memiliki kepekaan, ketajaman, sehingga hasil pun menjadi maksimal. Kalau kita tidak memiliki ketajaman, maka kita juga akan kelelahan. Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya. Nah, jadi di sini saudara, hikmat ini perlu diasah, perlu dipertajam, perlu kepekaan. Dikatakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, orang memperbesar tenaga. Ketika tenaga diperbesar, hasilnya pun tidak akan maksimal karena besinya tumpul. Nah, ketika kita menggunakan besi yang tajam, saudara tidak usah menggunakan tenaga yang besar. Ya, dengan tenaga yang biasa-biasa saja, saudara akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu sebabnya dikatakan istirahat untuk menggunakan hikmat kita, untuk mempertajam hikmat kita, untuk memiliki kepekaan kita terhadap suara Tuhan, terhadap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi istirahat untuk mengasah pikiran kita agar kita menjadi lebih tajam. Ya, jangan terus kita bekerja tanpa ada istirahat atau berhenti, sehingga tanpa kita sadari kita sedang kelelahan karena alat yang kita pakai itu sudah menjadi tumpul. Ya. Yang ketiga, ya, istirahat dan pikirkan semuanya itu. Ya, kita harus memikirkan, katakan semuanya itu. Ya, istirahat dan yang ketiga adalah istirahat dan pikirkan semuanya itu. Jadi banyak hal yang kita pikirkan, salah satunya yang pertama adalah istirahat untuk membuat planning baru. Membuat planning baru, apa yang ingin kita capai atau apa yang belum tercapai. Ya. Nah, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jadi saudara, pikirkan artinya membuat planning baru. Ya, kalau kita mungkin di yang lalu kita tidak tercapai keinginan kita, dikatakan nyatakan dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal, melampaui keterbatasan kita, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya pikiran kita diperbaharui untuk kita mencapai keinginan kita yang belum tercapai selama ini. Yang kedua adalah buat sasaran, ya, artinya beristirahat untuk membuat sasaran, target dan goal. Ya. Apa goalnya? Memperoleh sesuatu yang mulia, yang benar, yang adil, ya, yang sedap didengar dan yang patut dipuji. Itu dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi kita memikirkan banyak hal. Ya. Kita disuruh berpikir tentang semuanya itu. Ini hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki Tuhan, hal-hal yang berkenan. Ini adalah goal kita sebagai orang percaya. Ya, mengejar kebenaran, mengejar kemuliaan, mengejar keadilan, mengejar kesucian, mengejar yang manis didengar, yang sedap didengar, mengejar kebajikan, mengejar sesuatu yang dipuji. Kata firman Tuhan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi goal kita ini harus kita kejar. Ya, ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah
beristirahat, selah, atau untuk membuat visi yang baru. Ya, visi yang baru. Artinya kita melakukan dari apa yang kita pelajari, dengar, terima, dan lihat. Ya. Itu artinya kita membuat visi yang baru. Di dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, ya, padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini yang menjadi perintah Tuhan kepada kita, ya, untuk kita membuat visi baru dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita terima, dan apa yang kita dengar. Saya pikir tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya, hidup kita diatur oleh Tuhan. Nah, hari-hari ini kita sedang menghadapi COVID-19. Saya pikir ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita lebih baik, untuk kita selah, untuk kita butuh istirahat, untuk kita berpikir lebih tajam, mengintrospeksi diri, supaya kita bebenah diri, mempersiapkan diri untuk kita melangkah di dalam perjalanan yang berikutnya. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah maksimal menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah maksimal beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan? Apakah kita juga sudah maksimal mengasihi Tuhan? Ya, inilah saatnya untuk kita introspeksi diri, merenung, ya, merefresh kembali, mengisi energi kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang yang cengeng, jangan menjadi orang yang mudah putus asa, mudah mundur, mudah kecewa, dan lain sebagainya. Mudah diisi hati kita dengan kepahitan dan sampah-sampah yang lain. Jangan lewatkan waktu selah. Ya, kalau kita lewatkan waktu selah, maka kita akan kelelahan dan kita mungkin tidak bangkit lagi. Ya, jangan lewatkan waktu selah. Tujuannya adalah agar jiwa kita disegarkan kembali. Kita terus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menyegarkan hidup kita, sehingga kita merasakan kedamaian, ya, ketika Allah hadir di dekat kita, di mana kita tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan, dan tidak banyak masalah di dalam kehidupan kita. Berilah waktu selah dalam hidup kita sehari-hari untuk kembali fokus, ya, kepada apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mau seperti rusa yang merindukan air, yang selalu haus. Ya. Ketika dia haus, dia capek, dia lelah, dia istirahat, dia minum air. Ya. Kemudian dia mendapat kesegaran baru. Ya. Marilah saudara, kita mau belajar terus kepada Tuhan yang memiliki sumber hikmat. Ya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ya. Dia tidak pernah gagal untuk merancangkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian, dan saudara tetap ada di dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini kami boleh dengar, supaya kami boleh ada selah di dalam hidup kami, ada suatu jeda di dalam hidup kami, karena kami butuh jeda Tuhan. Mungkin banyak di antara kami yang kelelahan, begitu banyak persoalan hidup, masalah di dalam sehari-hari kami Tuhan. Biar Tuhan terus memberi kami kekuatan, memberi kami hikmat, agar kami melewati tidak dengan kekuatan dan akal kami sendiri, tapi kami lewati bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang melampaui segala akal dan keterbatasan kami sebagai manusia. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Berkati kami yang ada di rumah, yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan terus mengalir di dalam hati kami, sehingga kami mengalami kesejukan, mengalami keteduhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, mengucap syukurlah, sebab Allah kita Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama kami. Tetap jaga kesehatan Anda, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.